Buat teman-teman yang ingin pinjam uang di aplikasi Ada Kami, please tonton video ini sampai selesai sebelum teman-teman menyesal. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Buat yang baru mampir atau nemu channel ini, selamat datang di channel saya. Di channel ini teman-teman bisa dapatkan informasi seputar pinjaman online ya, agar teman-teman tidak terjebak melulu. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar aplikasi pinjaman online dari Ada Kami. Jadi teman-teman wajib tahu ini dulu sebelum pinjam uang di Ada Kami. Karena apa? Ya supaya teman-teman tahu terlebih dahulu berapa bunganya, terus tenornya berapa lama, seperti itulah, biar teman-teman intinya tahu ya. Kalau nggak cocok berarti teman-teman nggak usah pinjam, itu saja sih ya. Oke, di sini saya akan masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Kemarin itu saya sudah mencairkan terakhir itu 500.000 ya, dan kita coba lihat di sini riwayat pinjamannya. Nah ini nih yang terakhir. Oke ya, pinjamannya 500.000. Di sini nggak ada keterangannya sih, tapi nanti akan saya jelaskan teman-teman ya. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah saya akan review jujur aplikasi ini teman-teman ya. Oke, memang si aplikasi ini resmi OJK ya, sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu memang ada datanya. Terus terdaftar anggota AFPI juga teman-teman ya, itu juga benar. Selanjutnya yang kedua adalah tidak melulu aplikasi ini akan mencairkan pinjaman kalian, walaupun teman-teman sudah mendapatkan limit seperti ini ya. Di sini kan saya mendapatkan limit 1.800.000 nih ya. Tapi limit ini nggak akan selalu teman-teman bisa jagakan ya. Misalkan butuh mendesak, itu nggak selalu teman-teman bisa andalkan lah istilahnya ya. Misalkan langsung mau cairkan semua itu nggak bisa teman-teman ya. Nih kita lihat nih riwayat pinjaman. Di sini saya pinjam itu sudah 1, 2, 3 kali yang diterima ya. Satu kali di pinjaman 1 juta itu ditolak. Padahal limit saya kan 1.800.000. Tapi saya pinjam 1 juta ditolak ya. Padahal butuhnya segitu, malah ditolak gitu ya. Ini nih yang 1 juta. Tinjauan ditolak, alasan karena nilai kredit Anda saat ini relatif rendah. Alasannya seperti itu. Disuruh periksa KTP Anda. Adalah KTP Anda sendiri dan aktif. Padahal KTP kan seumur hidup ya teman-teman ya. Periksa apakah Anda memiliki catatan keterlambatan pembayaran. Nggak ada, itu saya nggak merasa. Di aplikasi manapun nggak pernah ada. Terus yang ketiga, periksa apakah Anda memiliki pinjaman luar yang melebihi batas. Nah ini sepertinya yang menurut saya menyebabkan penolakan. Ya waktu itu saya nggak punya pinjaman di aplikasi manapun, tapi ini saya mencairkan limitnya 1 juta. Dan menurut saya ini ada batas yang bisa dicairkan teman-teman. Misalkan teman-teman mendapatkan limit 5 juta ya. Ini teman-teman istilahnya udah punya dana darurat nih, sewaktu-waktu mendesak ada talangan dana 5 juta. Begitu teman-teman cairkan nggak bisa ya. Itu kayaknya ada batas maksimalnya, itu bisa cair berapa teman-teman. Mungkin sekitar 30% ya. Soalnya ini 1.800.000 saya cairkan 1 juta nggak bisa. Terus saya cairkan 500.000 yang terakhir ini ya, bisa teman-teman ya. Cairkan 500.000 langsung masuk ke rekening saya gitu. Oke ya, itu masalah pencairan. Jadi teman-teman nggak bisa terlalu andalkan di aplikasi ini. Selanjutnya masalah bunga teman-teman. Misalkan ya, di sini kita cek rinciannya nih. Kalau di riwayat pinjaman kan nggak bisa cek tadi. Kita bisa cek di sini nih. Di sini untuk bunganya dan tenornya ya teman-teman. Di sini ada pilihan 1 periode, 2 periode sampai 6 periode. Kalau mau lebih cepat bisa 14 hari ya. Kalau 1 periode ini artinya 1 bulan, 2 periode 2 bulan, dan seterusnya. 1 periodenya itu 1 bulan ya. Terus di sini kalau yang tenornya panjang ini, tenor yang paling panjang kan 6 bulan. Menurut saya bunganya itu wow, saya hitung-hitung tadi lumayan teman-teman ya. Kita coba nih, misalkan kita geser ke pinjaman 1 juta. Nah seperti ini ya. Nah udah muncul nih. Di sini teman-teman tidak menerima utuh ya pinjamannya itu.
teman-teman akan menerima 990.000. Ada potongan 10.000 untuk biaya materai di awal, dan akan sampai ke rekening teman-teman itu 990.000. Terus cicilannya 286.500 setiap bulannya ya. Ini tenor 6 bulan ya teman-teman. Terus rincian biaya itu adalah total bunga yang kalian bayarkan. Jadi kalau pinjam 1 juta, nanti teman-teman nyicilnya 286.000 ini kali 6, itu pokoknya totalnya nanti akan 1.718.000-an. Berarti bunganya kan 718.000 ya. Nah, ini yang bikin saya kaget teman-teman. Karena apa? Karena di OJK sendiri itu ada aturan kan ya, bahwa aplikasi yang sudah terdaftar di OJK itu harus mematuhi aturan OJK. Bunganya harus, kalau fintech seperti ini kan 0,4% per hari gitu ya. Kalau tenornya panjang itu nggak boleh lebih dari 24% per tahun ya, per tahun. Nggak boleh lebih dari 24% per tahun. Nah ini kan nggak ada 1 tahun teman-teman ya. Kita hitung di kalkulator ya. Saya tadi udah nyari gimana cara hitungnya, dan hitungnya seperti ini teman-teman. Tadi kan 718.000 ini bunganya ya. Cara mencari persentase bunganya itu seperti ini. Terus kita bagi dengan pinjaman kita 1 juta. Kok 10 juta? 1 juta seperti ini. Kita klik persen, lalu sama dengan. Ketemunya ini bunganya 71% teman-teman. Ya sebenarnya udah bisa ditebak sih ya, dari angka 1 juta bunganya 700 itu udah 70%-an. Ini 6 bulan teman-teman. Sedangkan OJK itu mungkin nanti saya tampilkan di layar ya aturannya, bahwa fintech itu bunga maksimalnya kalau tenornya panjang lebih dari 1 bulan itu maksimal 24% per tahun. Berarti kita misalkan pinjam 1 juta dengan tenor 1 tahun, itu mentok bunganya harusnya 200 ribuan, 240 ribuan ya teman-teman, karena kan aturannya 24% per tahun. Lah ini baru 6 bulan bunganya udah 70%-an. Wow. Saya agak ragu sih ya teman-teman, ini kesalahan aplikasinya atau saya yang kurang tahu lagi nih informasinya ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan alasannya ini apa, biar saya juga tahu gitu ya teman-teman. Karena aturan yang saya baca itu 24% per tahun. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa menambahkan di kolom komentar apa alasannya. 71% tuh teman-teman. Wow. Kalau bunga 1 bulannya sih ya memang nggak kerasa teman-teman ya. Misal kita pinjam 1 juta itu nanti total bayarnya 1.100.000-an. Ya memang nggak kerasa kalau cuma 100-an. Tapi kalau dilihat dari tenornya ya memang pendek, ya wajar saja kalau sedikit bunganya ya. Kalau tenornya panjang ya bunganya mesti bertambah, memang wajar. Tapi yang kalau ini cobalah teman-teman yang tahu bisa tulis alasannya ya, kenapa ini bisa 71%. Padahal aturan OJK 24% per tahun. Itu teman-teman, kenapa saya share video ini. Jangan pinjam di aplikasi Ada Kami terlebih dahulu sebelum teman-teman tahu isinya dulu gitu ya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya. Terserah teman-teman mau ngajuin atau enggak di aplikasi ini. Yang jelas saya di sini review jujur, nggak ada endorse, nggak ada sponsor ya teman-teman. Ini murni pengalaman pribadi saya selama menggunakan aplikasinya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semuanya udah saya sampaikan tadi ya. Jangan lupa teman-teman share juga video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.